hidup setiap hari dalam ketakutan, dipukuli, dihina, dan dianggap sampah. Gak ada yang peduli, bahkan keluarganya pun diam. Hingga suatu hari dia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun dia sadar satu hal, dia nggak boleh mati. Kalau mati mereka menang. Dan mulai dari detik itu, hidupnya berubah. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk satu tujuan sederhana, yaitu bertahan hidup. Inilah kisah seorang remaja yang dibentuk oleh penderitaan dan dilahirkan kembali di jalanan yang kejam. Inilah cerita To Not Die. Berpindah waktu di mana ini adalah sebuah sekolah berjenjang SMA dan seorang pemuda sedanglah belajar mengikuti mata pelajarannya. Namun bukannya mencatat, ia malah memilih untuk menulis sebuah surat, yaitu sebuah surat wasiat, di mana itu semua mengenai kehidupan sekolahnya yang dirasa sangatlah mengerikan. Selamat ulang tahun ya dari kami, yang mana semua bulian ini adalah dia yang mereka berikan. Kemudian dilanjutkan mereka yang mulai menginjak roti yang dibawanya, berharap dirinya ini akan mau memakan sepotong roti untuk menyenangkan mereka semua. Dan ia pun teruslah menulis semua kesedihan itu maupun cerita itu di dalam surat wasiatnya. Karena hampir setiap hari, semua perlakuan maupun hinaan itu teruslah diterimanya. Dan tak seorang pun mau datang menolongnya. Bahkan itu semua seakan semakin membuat senang mereka, para pasukan pebuli dari kelasnya. Dan itu semua seakan membuatnya merasa malu di hadapan teman-temannya, di mana ia bernama Yim Dajun. Kemudian saat ini Dajun sedikit merasa senang karena akan berhenti menjadi seorang idiot dan mulai terbebas dari semua tanggungannya. Bagaimana ya rasanya mati? Ya entahlah, yang pasti dialah yang akan disalahkan. Di mana pemuda di kelasnya ini bernama Leo Doyun adalah seorang pembuli kejam di hidupnya. Dan ia pun merasa senang membayangkan itu semua. Sebenarnya Dojun ini juga merasa penasaran terhadap reaksi seluruh keluarganya, yang mana kakaknya ini memiliki hobi belajar. Ya mungkin ia tak peduli ketika datang di pemakaman. Kemudian untuk Jeon, ia pun mungkin akan terus asik dengan handphone di tangannya. Dan ia pun juga tak begitu yakin dengan ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh kedua orang tuanya. Lalu haruskah aku mengucapkan selamat tinggal terakhirku? Tanya Jeon dalam hati. Sebenarnya setiap hari mereka ini selalu makan bersama. Namun sebuah komunikasi tak banyak diterimanya, seakan semua kehidupan ini berjalan masing-masing dalam keluarganya. Hingga suatu titik dirinya ini tak sengaja menonton acara berita di televisinya, yaitu berita pembunuhan, di mana adanya seorang pemuda SMA bernama Ma Kyung telah menyerahkan diri setelah membunuh 7 temannya secara brutal. Namun di tengah wawancaranya, ia tak sedikit pun menunjukkan penyesalannya. Untuk semua para monster seperti mereka, semua ini pantas diterimanya. Dan ia pun segera mengingatkan bila pembulian itu tak akan ada yang memperdulikannya, dan mereka sendirilah yang harus berjuang melawannya. Dengarlah kalian semua, jangan bunuh dirimu sendiri, bukan kamu yang seharusnya mati, ungkapnya sekali lagi dalam proses wawancaranya. Lalu dilanjutkannya yang masih saja mencoba berteriak, meninggalkan pesan supaya siapapun dapat melakukan apapun yang mereka butuhkan, supaya selalu mampu bertahan dalam hidupnya. Karena jika dirinya tak ingin mati, maka membunuh adalah satu-satunya sebuah pilihan. Apa itu? Hanya karena hinaan saja dirinya ini terlalu banyak omong kosong, ungkap seorang ayah yang turut menyaksikannya. Namun semua itu justru seakan menyadarkannya, dan ia pun sedikit membayangkan duduk di depannya dengan sebuah aplaus mewakili rasa puasnya setelah membunuh mereka semua. Tak lama berselang, Dajun segera menuju kamarnya, mencoba berbaring dan tidur di kasurnya, dan ia pun masih saja terbayang mengenai itu semua. Lalu bisakah aku membunuh mereka semua? Ungkap Dajun dalam hati. Sembari dirinya ini terus membayangkan mengenai hasil akhir seperti apa yang akan diterimanya. Karena hanya sebuah kata-kata penyesalan yang malah timbul dari imajinasi liar yang dimilikinya. Namun bila mengingat ia tak juga membunuhnya, maka mungkin suatu hari dirinya lah yang akan mati di tangannya. Dan ia pun kini semakin merasa sedih karena hidup normal hanyalah sesuatu yang diinginkannya. Tak lama berselang, ia pun segera mencari sesuatu dari dalam tolupoknya. Dan ia pun berusaha melampiaskan amarahnya dengan menancapkan obeng yang digenggamnya ke atas bantal seakan Lee Do-hyun sedang berada di hadapannya. Kemudian waktu pun terus berlalu. Saat ini adalah hari selanjutnya.
di mana Lee Do-hyun kembali datang dan membulinya karena pecundang adalah sebuah titel yang selalu dimilikinya. Hei, kau sekarang bawa sesuatu yang aku suruh kan? Tanya Lee Do-hyun kepadanya. Namun dirinya ini merasa gugup dengan sebuah keputusan yang segera diambilnya, yaitu akankah dirinya ini menusuk Do-hyun lalu menusuk semua teman yang dibawanya, atau ia ini hanya akan menusuk Do-hyun saja. Di tengah intensnya pemikiran yang menghantuinya, kini Lee Do-hyun mulai menatapnya, dan ia pun semakin tajam, mengintimidasi Do-jun sehingga mampu memberikan sebuah tekanan, hingga berakhir sebuah pukulan segera didaratkannya tepat di muka Do-jun yang hanya terdiam sedari tadi di hadapannya. Dan ia pun kini mulai menyadari bila itu semua tak akan mampu dilakukannya, terlebih bila harus membunuh mereka semua. Sebenarnya dirinya ini sangatlah membenci akan semua kejadian seperti ini, terhadap semua rasa takut yang juga dimilikinya. Namun semua itu berakhir dengan Lee Do-hyun berhasil mengajaknya di suatu lokasi sepi setelah dirinya pulang dari sekolahnya. Setelah sesaat lalu beberapa intimidasi dan sedikit kekerasan telah dilakukannya, dan dia pun kini mulai menyiapkan sesuatu dengan sebuah gelas maupun beberapa minuman yang telah dibawanya. Dan dia pun menyiapkan menu roasting lainnya berupa kaos kaki, pasir, dan snack ringan maupun campuran aneh lainnya. Hingga semua itu berakhir dengan Lee Do-hyun ini memberikan sedikit topping tambahan berupa ludah di atasnya ke dalam sebuah minuman yang sudahlah disiapkannya. Hei Do-jun, kau itu sebaiknya bersiap menghabiskan gelas pertama, ungkap Do-hyun sembari memberikan gelasnya. Dan ia pun segera menolaknya, namun sebuah tamparan segera diberikannya. Sebenarnya saat ini Do-jun benar-benar merasa bingung, karena bila ia menolaknya, maka sebuah konsekuensi lain akan segera diterimanya. Dan ia pun kini segera memilih untuk mencoba meminumnya, karena saat ini Do-jun mencoba menghindari beberapa bulian yang mungkinlah akan diterimanya ketika dirinya ini tak menuruti apapun keinginannya. Dan akhirnya semua pun segera tertawa melihatnya. Lalu tak lama berselang kini terlihat di mana Do-jun segera memuntahkannya, karena sensasi tersebut membuatnya tak nyaman sehingga dirinya ini tak lagi mampu menahan itu semua. Hei, ingatlah pecundang, ini semua baru ronde pertama, tegas Do-hyun mengingatkannya. Kemudian waktu pun terus berlalu, hingga kini terlihat Do-jun sudah memuntahkan seluruh makanan dari seluruh isi di perutnya. Dan ia pun kini lemas tak berdaya. Tak lama berselang dilanjutkan Do-hyun yang segera memerintahkan kedua temannya untuk bergegas membelikan makanan untuk ronde selanjutnya. Sebenarnya saat ini Do-jun sudahlah tak kuat, seakan semua hinaan ini coba memaksanya dan terus memaksanya untuk mengambil tindakan seperti pemikiran sehari sebelumnya yang telah dimilikinya. Terlebih sesaat setelahnya, kini Do-hyun mencoba meminumkan sebuah botol yang tersisa ke dalam mulutnya. Ya, seakan sebuah mainan di mana Do-hyun ini tak lagi menganggap orang di depannya sebagai manusia. Kemudian karena dirasa tak kuat, ia pun segera menolaknya. Dengan cukup keras, dirinya menampar botolnya. Merasa ini sudah cukup muak terhadap apapun itu perlakuan yang sudahlah diterimanya. Dan ia pun segera berlari meninggalkan Do-hyun karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Terlebih mengingat teman-teman lain sedang keluar tak lagi bersamanya. Lalu ia pun teruslah berlari kencang berusaha menghindari kejaran Lee Do-hyun dari arah belakangnya. Namun sesaat kemudian dirinya ini segera tertangkap Do-hyun dan ia pun segera membantingnya karena Do-jun ini sudahlah merasa lemas setelah semua perlakuan mengerikan yang telah diterimanya. Kenapa kau mau kabur, ha? Membuatku kesal saja, ungkap Lee Do-hyun sembari terus memukulinya. Menurut Do-jun, mungkinkah sebaiknya ia meminumnya saja? Karena dihajar seperti ini akan lebih terasa menyakitkan untuk dirinya. Lalu tak lama berselang Lee Do-hyun berhenti mengajarnya dan ia pun segera membangunkannya. Menurut Lee Do-hyun, karena semua perbuatannya ini, maka hari ini semua tak akan berhenti dengan mudahnya. Dan ia pun kini bergegas menyeretnya kembali ke lokasi sebelumnya. Dalam hati, Do-jun ini sebenarnya tak lagi bisa untuk menolaknya karena semua keputusannya akan terus semakin memposisikan dirinya ke dalam keadaan yang lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Namun hingga suatu titik sebuah truk kini terlihat melintas di depannya dan ia pun sedikit mengamatinya karena dalam hatinya ia pun merasa teramat lelah menanggung ini semua. Sontak dengan pikiran pendeknya ia pun bergegas mendorongnya, mengarahkan Lee Do-hyun ini tepat menuju jalur mobil truk yang segera melintas di sebelahnya.
Dan benar saja, di mana mobil truk tersebut tak lagi sempat mengeremnya. Dan Doyun pun segera berteriak kepada Yim Da-jun mengenai sebuah perbuatan yang sedang dilakukannya, di mana insiden tersebut tak lagi mampu dihindarinya. Tak lama berselang, kini tampak di mana mereka berdua telah kembali dari membeli snacknya. Namun mobil ambulan yang malah kini menyambutnya, yang mana seseorang sedanglah diangkat untuk dilarikan ke rumah sakit dengan secepatnya. Sontak mereka pun segera terkejut setelah melihat itu semua. Namun semua tak berhenti di situ, di mana kini tampak Da-jun segera berlari sekencangnya menjauh dari semua insiden yang baru saja diperbuatnya. Sebenarnya saat ini Da-jun telah sampai di rumahnya dan dia pun kini sedang merenung pastinya. Menurutnya, mungkinkah Lee Do-yun itu mati? Sebab ia mendorongnya karena sebuah pertahanan diri demi sebuah kelangsungan hidup yang dimilikinya. Sebenarnya, bila dia mati lagi, Da-jun ini bisa saja mati bila siksaan tersebut tak juga dihentikannya. Namun, terlepas itu semua, kenyataan sebenarnya balas dendam adalah penyebab utamanya. Berpindah sisi di mana ini adalah hari selanjutnya. Hari di mana Da-jun tetap pergi ke sekolahnya. Dan ia pun cukuplah merasa penasaran dengan keadaan Do-yun setelah adanya insiden tadi malam. Sebenarnya dirinya ini lebih menyukai kelas tanpa dirinya. Namun bagaimana bila dirinya tetap sehat dan baik-baik saja? Tanya Da-jun dalam hati. Sembari dirinya ini masihlah merasa takut untuk melihat isi di dalam kelasnya. Karena bisa saja saat ini polisi sedang menjebaknya karena telah mengetahui insiden yang sesungguhnya. Namun, tak lama berselang, kini terlihat kelas masihlah seperti biasanya. Dan dia pun segera duduk di bangkunya. Akhirnya, kelas pun segera dimulai dan guru pun segera memberikan pengumumannya. Tenanglah semuanya, ada pengumuman penting. Kemarin malam, teman kalian, Lee Do-yun, mengalami kecelakaan. Dia tertabrak truk dan sekarang sedang dalam keadaan koma. Terlebih, dia ini terluka cukuplah parah. Lalu terkait hasil penyidikan polisi bahwa semua kemungkinan ini terjadi karena menyeberang jalan dengan sembarangan. Dan itulah semua pengumuman dadakan yang telah Pak Guru sampaikan. Da-jun yang mendengar itu pun kini merasa lega dan ia pun segera menyadarkan dirinya karena sesaat yang lalu mulutnya ini malah menyeringai setelah mengamati pengumuman yang didengarnya. Dalam hati, sebenarnya dirinya ini cukup merasa bingung, haruskah menyerahkan diri saja? Namun dirinya ini juga ingin sedikit menikmati mengenai kehidupan normal yang selama ini telah dicarinya. Dan akhirnya di mana hari-hari normal telah didapatkannya. Bahkan ia pun jadi bisa membaca novel seperti dahulu kala saat masih duduk di bangku SMP. Hingga semua itu membuat dirinya terharu dapat menjalani lagi kehidupan normalnya. Namun beberapa dari mereka mulai ada yang menunjuknya seakan ingin mengajak bicara. Namun mereka semua kini malah segera menghindar dan beberapa kata mulai terdengar. Hei, aku tuh lihat dia pergi dengan grup Do-yun sebelumnya. Memangnya anak cupu seperti dia berani? Ah, benar juga ya, ungkap mereka berjalan di sekitarnya. Kemudian setelah semua itu, kini Da-jun sedikit merasa bila kelas rasa berubah tak seperti sebelumnya. Ya, walaupun damai tanpa Do-yun, tapi seakan teman-temannya kini mulai memojokkannya. Menurut Da-jun, bukankah semua yang ia lakukan adalah hal yang baik? Karena semua itu kini mampu membuat semua menjadi tenang dan kembali normal seperti sedia kala. Namun apa yang terjadi? Di mana kini tampak mobil patroli polisi telah datang di halaman sekolahnya. Dan mereka pun segera bergurau karenanya. Dan tak butuh waktu lama, kini terlihat di mana seseorang segera datang ke kelasnya. Yim Da-jun, kau diminta ke ruang guru. Mendengar itu semua, kini Da-jun merasa cemas. Menurutnya tak mungkin juga kan bila semua ini akan kembali membahas Do-yun beserta insidennya. Dan benar saja, di mana kini tampak sebuah borgol mulai dipasangkan ke dalam lengannya. Dan dia pun segera ditangkap pastinya. Karena menurut para polisi, dirinya kini tengah didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana setelah penyidikan insiden sebelumnya. Dan ketika Pak Guru tak mempercayainya, para polisi ini segera memberikan sebuah rekaman bukti CCTV yang telah disiapkannya. Sehingga itu semua menjadi bukti nyata bila tuduhan tersebut haruslah segera ditindaklanjuti sesuai pasal yang menjeratnya. Dan akhirnya cerita pun berakhir. Anjay.
Dalam hati sebenarnya Dajun ini tengah menangis. Mengapa hanya kehidupan normal dan pergi ke sekolah seperti yang diberikannya tak juga didapatkannya. Terlebih saat ini orang-orang terus-menerus mulai datang dan mengoloknya. Mengingatkan seluruh perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Tanpa sedikit pun mereka semua mengetahui hal yang sebenarnya. Dan akhirnya hakim pun segera memberikan keputusannya. Bila Dajun ini akan diberikan 2 tahun masa percobaan setelah penimbangan dari keduanya, baik korban maupun tersangka. Karena di balik ringannya hukuman, para polisi jugalah menemukan sebuah surat wasiat yang sebelumnya pernah dibuatnya. Dajun, semua permasalahan ini sudah kutangani. Sisa terakhir di komite sekolah. Sebaiknya kau datang sendiri saja. Lalu tak lama kemudian ia pun segera mendatanginya, di mana sebuah keputusan sekolah kini telah menyambutnya. Bila pihak mereka memutuskan untuk mengeluarkan Dajun dari sekolahnya. Dan ia pun segera keluar dengan segala sudut pandang negatif yang telah diterimanya. Dalam hati Dajun ini merasa bila saat ini dirinya telah mulai kehilangan semuanya, apapun itu yang terkait dalam hidupnya. Sehingga kini ia pun cukup yakin tak akan pernah bertemu lagi dengan mereka dan akan mulai hidup baru secara normal di rumah saja. Namun apa yang terjadi? Sesampainya ia di rumah, kini ia segera disambut oleh ayahnya. Di mana sebuah sambutan yang tak biasa ia dapatkan setelah dirinya pulang dari sekolahnya. Yaitu sebuah keputusan mengenai dirinya untuk tak lagi datang kembali ke rumahnya. Sontak, ia pun segera menangis setelah mendengarnya. Dan kini terlihat di mana seluruh anggota keluarga sebenarnya telah merundingkannya. Namun dengan berat hati, mereka memutuskan bila pergi dari rumah adalah yang terbaik bagi mereka semua. Kemudian saat ini hujan pun terus menemaninya. Dan ia pun tak tahu lagi kemana arah hidup ini ataupun tujuannya. Dalam hati dirinya berkata, bila hidup normal adalah satu-satunya keinginan yang dimilikinya. Namun mengapa semua ini berakhir tanpa adanya kehidupan layak baik di sekolah ataupun di rumahnya? Hingga akhirnya ia pun terus berjalan tanpa pernah tahu tujuannya. Lalu tak jauh dari situ kini beberapa orang mulai menunggu dan menghadangnya. Seakan sebuah balas dendam segera didapatkannya atas semua perbuatan malam itu yang telah dilakukannya. Dan ia pun segera diseret menuju sebuah konstruksi kosong di mana tempat tersebut adalah tempat terbaik dalam mengeksekusinya. Dan benar saja di mana dirinya dihajar habis-habisan oleh mereka semua. Di mana rasa dendam terhadap Lee Do-yoon yang sedang sekarat dan dalam keadaan koma kini membuat mereka menjadi membabi buta. Hingga ia pun kini mulai berpikir bila keputusan sebelumnya memanglah tak seharusnya dilakukannya. Dan semua itu kini malah melahirkan Lee Do-yoon yang lain yang tetap saja masih membulinya. Hoi, aku akan menerima maafmu menggantikan Do-yoon yang malang. Segera menggonggonglah. Mendengar itu semua, kini Dajun mulai memikirkannya. Bila Do-yoon yang mendorongnya, apakah itu semua kriminal? Bahkan bila perlakuan tersebut dilakukannya berkali-kali selama ini, siapakah orang malang yang mereka maksudkan? Lalu tak lama dari situ, ia pun segera berteriak. Di mana semua perasaan tak puas kini mulai menyelimutinya. Karena selama ini dirinya ini sebenarnya tak bersalah seperti apa yang mereka tuduhkan. Dan ia pun masih saja dihajar dengan sangat keras, dipukul berkali-kali tanpa sempat dirinya mampu membalasnya. Menurut Dajun, dirinya ini tak melakukan sebuah kesalahan karena semua yang dilakukannya hanya semata bertahan hidup untuk tidak mati, to not die. Dan karena saat ini ia pun juga harus melakukannya, maka sebuah batu bata segera diraihnya. Dan ia pun segera menghantamnya, mengarah tepat di kepala tanpa sempat dirinya menyadarinya. Dan tak berhenti sampai di situ, di mana pukulan berikutnya segera dilesatkannya. Seakan dirinya ini mulai tak peduli lagi terhadap apapun itu yang berada di sekitarnya. Dan ia pun terus mengajarnya dengan berkali-kali tak peduli lagi pada orang-orang yang menantinya. Hingga akhirnya semua itu membuatnya bermandikan darah, tersungkur lesu tak berdaya. Sebenarnya Dajun ini kini mulai memahami bila dirinya menghadapi para pembuli, maka lambat laun ia pun akan mati. Hingga sepertinya satu-satunya keputusan yang kini dimilikinya adalah berbalik memburunya. Karena jika dirinya ini tak ingin mati, maka membunuh adalah keputusan maupun tekad yang kini tengah dibuatnya.
Melihat hal tersebut, kini mereka semua menjadi merasa geram. Dengan tongkat di tangannya, mereka semua kini mulai bergegas maju, berjuang membalaskan dendam untuk teman di depannya. Dan pertarungan keras pun tak dapat terelakkan pastinya. Di mana pukulan demi pukulan mulai ia dapatkan, diserang dari berbagai sudut semakin mendesaknya. Namun, ia pun tak akan menyerah dengan begitu saja. Dan dengan begitu cepat, dirinya kini coba melawannya, memberikan sebuah sambaran keras di tangannya, hingga mampu melukai salah seorang musuh di depannya. Namun, dari arah belakang, sebuah serangan tongkat segera terbang melayang, menghantam ke arah leher tanpa sempat disadarinya. Sontak, semua itu segera membuatnya tumbang, dihajar sekali lagi oleh semua orang yang sedari tadi merasa geram. Hingga suatu titik, salah seorang dari mereka mulai merasa kesal dan mencengkramnya. Diarahkannya sebuah tongkat menuju sebelah matanya. Namun beruntunglah karena di saat-saat akhir tiba-tiba saja salah seorang pemuda muncul dari arah belakangnya, menanyakan mereka semua mengenai sebuah kegiatan apa yang sedang dilakukannya, sehingga itu semua sontak menghentikannya. Yang mana dirinya ini memperingatkan sembari menggenggam mie ramen, dan dia pun berharap mereka semua segera pergi dari tempat tinggalnya. Yang mana semua itu ia lakukan karena dirinya ini cukup merasa terganggu dari keributan yang tengah ditimbulkannya. Oi, di sini tuh rumahku. Ah, itu bandalku. Kenapa malah berlumuran darah? Ungkapnya kepada mereka semua dengan cukup santuinya. Lalu dilanjutkannya oleh seseorang di dekatnya segera memberikan sebuah peringatan kepadanya. Karena pria ini sepertinya tak memahami mengenai situasi yang ada di depannya. Dan ia pun segera menurutinya, meninggalkan tempat tersebut dengan begitu santuinya. Namun sesaat orang tersebut memalingkan wajahnya, tiba-tiba saja sebuah mie ramen segera menerjangnya, mengenai tepat di arah muka, dan ia pun segera menendangnya. Yang mana semua itu adalah serangan kejutan yang sesaat lalu tiba-tiba saja ia lesatkan. Memahami hal tersebut, kini mereka pun segera bergegas bersiap melawannya. Karena pria ini telah dengan cukup sembrono menyerang salah satu dari mereka tanpa sedikit pun memahami situasinya. Kemudian dengan pasir di sekitarnya, ia pun mendang dan mengacaukannya. Sehingga lagi-lagi itu semua mampu mengganggu pandangan musuh di depannya. Lalu sebuah pukulan cepat segera disusulkannya. Namun seseorang dari arah belakang segera datang menyerangnya. Dengan cukup cepat serangan itu mampu dihindarinya. Dan ia pun kini segera bersiap menghajar seseorang yang sesaat lalu telah berhasil dicengkramnya. Yaitu dengan merosotkan sapuan lutut tepat ke arah mukanya. Yang mana saat itu juga seseorang segera berlari mendekat ke arahnya dan bersiap memukul dan menghajarnya. Namun dengan cukup cepat ia menendang seseorang guna menahan laju musuh yang sedanglah datang untuk menyerangnya, hingga ia pun segera terhempas dibuatnya. Lalu ada pun sebuah serangan kejutan yang menuju mata, sehingga itu dapat sedikit mengacaukannya. Kemudian tak lama dari situ, kini ia tiba-tiba saja mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Dan mereka semua pun kini sejenak berhenti dari pertarungannya. Woi, jika kalian menggunakan senjata, apa aku tak boleh melakukannya? Ungkapnya dengan percaya diri menodongkan ke arah mereka. Kemudian sesaat mereka lengah dibuatnya, tiba-tiba saja pria tersebut melempar sesuatu dari tangannya. Yang mana senjata tersebut ternyata bukanlah pisau, melainkan sebuah sumpit ramen yang telah dibungkusnya. Dan ia pun segera bergegas melompat, menerjang maju, memberikan tendangannya. Yang mana tendangan tersebut ia lesatkan dengan begitu cepat, memanfaatkan kelengahan yang dibuatnya. Hingga ia pun kini hampir selesai menghajar mereka semua yang menantangnya. Lalu menurut Dajun, pertarungan orang ini mengapa cukup dirasa aneh? Tapi dirinya ini selalu sukses mengambil momentum dalam seluruh gerakannya. Dan akhirnya hingga di suatu titik beberapa dari mereka segera berlari, memutuskan menyerah melawan dalam pertarungannya. Dan Dajun pun segera berterima kasih setelahnya. Kemudian tak lama dari situ, tiba-tiba saja dirinya mencoba meraih pundak dan menghentikannya. Dengan tubuh penuh luka, ia pun segera berkata, "Aku juga ingin kuat sepertimu," ungkapnya dengan tubuh lemas dan kondisi berantakan. Namun dengan segera dirinya ini menolaknya. Bahkan sebuah serangan pun kini segera dilesatkannya. "Tapi kumohon, tolong berhentilah, akan kubelikan ramen untukmu," ungkap Dajun mencoba menenangkannya.
Dan akhirnya mereka pun memutuskan dengan Dajun menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dan dia pun memberikan sebuah apresiasi untuk semua perjuangan yang telah dilakukannya. Terlebih saat Dajun ini membuat Doyun menjadi koma karena insiden truk yang menabraknya. Menurut Dajun, orang ini terlihat menyeramkan namun cukup periang setelah ia pun mengenalnya. Dan dilanjutkan Dajun dengan memohon untuk orang tersebut mau mengajarinya cara berkelahi seperti yang telah ditunjukkannya. Namun sekali lagi ia pun bergegas menolaknya, sekaligus memberinya sebuah nasihat bila Dajun ini masih bisa memiliki kehidupan normal ketika pulang ke rumahnya. Karena kehidupan liar sepertinya tidaklah cocok dengan dirinya. Lalu tak lama berselang ia pun kini terus mencoba memohon dengan begitu kerasnya. Karena dalam hatinya, ia ingin sekali untuk bisa berubah dan tak lagi menjadi seseorang yang selalu ditindas. Sehingga ia akan mampu merubah hidupnya tak seperti sebelumnya. Tak lama berselang, kini terlihat di mana Dajun masih saja membuntutinya. Setelah sesaat lalu dirinya ini terus mencoba membujuknya. Namun bukannya diterima, malah sebuah pukulan kuat segera diterimanya. Dan ia pun masih tak menyerah juga. Menurut Dajun, kini ia akan mencoba untuk terus mengamatinya, meniru apapun yang akan dilakukannya, sehingga akan mampu membantunya menjadi lebih kuat, berubah tak seperti dirinya yang sebelumnya. Mengenakan baju bekas, mengambil ikan tuna milik kucing di tengah taman untuk makan siangnya. Namun Dajun ini malah ketahuan, sehingga harus berlari membawanya. Kemudian tidur siang di tempat bermain anak-anak. Namun Dajun ini masih saja terus mengikutinya, mencontoh semua pergerakan orang hebat yang sedang dikaguminya. Menurut Dajun, hidup orang ini seperti hewan liar. Jika selama ini ia terus mengamatinya, namun mengapa itu semua membuatnya terlalu mahir dalam berkelahi dan mengalahkan semua musuh di depannya. Akhirnya hingga suatu titik ia pun segera memanggilnya. "Sampai kapan kau mau mengikutiku?" Ungkap pria tersebut menanyakan kepada Dajun mengenai perbuatan yang terus-menerus ia lakukan dengan membuntutinya. Dan Dajun pun segera menjelaskan bila balas dendam adalah tujuannya. Kemudian ia pun segera menanggapinya dengan bersedia mengajarkannya cara berkelahi yang baik sesuai dengan keinginannya. Dan ia pun segera mengajaknya ke suatu tempat terdekat untuk segera mengetesnya. "Sekarang kau bisa kan menghabisinya?" Tanya pria tersebut menunjuk seseorang, yaitu Pak Jong Hyun, seseorang yang bertarung dengan dirinya di dalam konstruksi sebelumnya. Dan ia pun juga mengingatkan supaya Dajun ini mampu menakuti dirinya, bertingkah seperti kelinci dan menghabisinya seperti seekor singa. Tak lama berselang, kini ia pun bersiap merunduk dari arah belakang, berharap serangan kejutan darinya dapat mengajar dan mengalahkannya. Sebenarnya selama ini dirinya selalu ditindas, bahkan seringkali dirinya ini masuk ke dalam jebakannya. Dan ia bernama Pak Jong Hyun, mantan atlet baseball, dikeluarkan dari tim karena menyerang kru dalam pertandingannya. Dan ia pun termasuk daftar pembuli seperti Lee Do-yoon sebelumnya. Saat ini akhirnya Dajun pun segera bersiap menyerangnya, sembari mengingat semua penindasan yang pernah ia terima. Lalu kini dengan rasa percaya diri tak seperti sebelumnya, Dajun mencoba untuk menyerangnya. Dan benar saja, di mana kini terlihat sebuah tendangan keras telah berhasil dilesatkannya mengenai bagian belakang tanpa sempat disadarinya. Sontak ia pun terhuyung karenanya. Dan Dajun pun segera mendarat dengan begitu sempurna. Menurut Dajun, pukulan pertama adalah sebuah penentuannya. Dan ini semua cukuplah mudah pastinya. Namun tak butuh waktu lama, kini Pak Jong segera melawannya. Sebuah pukulan keras segera diberikannya ke arah muka Dajun tanpa sempat disadarinya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana pukulan lainnya segera ia berikan juga, sembari dirinya mencengkram bagian baju di lehernya. Dan akhirnya sebuah tendangan keras mengakhiri seluruh rentetan serangannya. Menurut Pak Jeong, waktu dulu ia sedikit khawatir mengenai serangan yang diberikannya, karena selama ini ia pun selalu menahan diri untuk menyerangnya. Namun semua akan berbeda untuk kali ini, dan ia pun akan bersungguh-sungguh pastinya. Namun belum sempat selesai menceritakan keinginannya, kini Dajun segera melemparnya dengan sebuah kresek berisi sampah mengenai tepat di bagian mukanya, sehingga itu semua menghalangi pandangan Pak Jeong ketika melawannya.
Di tengah sibuknya Pak Jeong membersihkan mukanya, ini tampak Dajun sudahlah menyerang menggunakan tackle dan berusaha untuk membantingnya. Namun kekuatan tersebut tak juga dimilikinya. Sontak, sebuah tamparan keras segera diterimanya, membuatnya kembali terpojok dan tak mampu lagi bergerak, sehingga dirinya pun harus mencoba pasrah karenanya. Namun kini terlihat dengan menggunakan dua jari, ia pun mencoba menyerang ke arah matanya, berharap serangan tersebut dapat sekali lagi mengganggu pandangannya. Sontak, itu semua membuat pria tersebut sedikit tak percaya, karena pertarungan Dajun seakan meniru semua gerakan yang pernah dilakukannya. Menurutnya mengikuti semua gerakannya memanglah cukup bagus, tapi cara Dajun mengikutinya masihlah terlihat pemula. Kemudian di tengah kuatnya cengkeraman Pak Jeong, ini segera sebuah tamparan kuat kembali dilesatkannya, tepat mengarah muka Dajun yang tak sempat mengantisipasinya. Lalu menurut Dajun, semua berandal ini telah membuatnya cukup merasa menderita, hingga ia pun kehilangan seluruh kehidupan yang dimilikinya. Kemudian bila mengingat soal pertarungan kali ini, Dajun merasa ragu untuk melakukannya. Namun ini semua adalah sebuah ujian perkelahian jalanan yang haruslah diselesaikannya. Dan tak lupa ia pun sedikit mengingatkan, ya bagaimanapun caranya itu nggak penting. Ingatlah, kau itu harus menang. Terlebih untuk mereka semua yang telah menghancurkan seluruh kehidupanmu. Namun kini terlihat di mana pertarungan tersebut tiba-tiba saja berhenti sejenak. Dan pria itu pun kembali melihatnya, di mana saat ini sesuatu yang berbahaya sudahlah siap menikamnya. Dan Dajun pun segera berteriak supaya Pak Jeong mencengkram senjata itu seperti cengkraman sebelumnya. Dan tak lama dari situ kini mulai terlihat di mana Pak Jeong mulai gemetar. Sedikit rasa takut mulai menyelimutinya. Lalu dilanjutkan Dajun yang segera menendangnya. Semua itu ia lakukan ketika Pak Jeong mulai merasa ragu dalam melawannya. Kemudian menurut pria tersebut, pisau dapat membuat seseorang membeku. Bahkan ia pun akan berlari karenanya. Lalu bila melihat reaksi dari Pak Jeong, maka yang disiapkannya bukanlah sesuatu seperti sumpit sebelumnya. Melainkan sepertinya Im Dajun itu bukanlah sedang main-main, tapi dirinya ini sedanglah bersiap untuk membunuh seseorang. Ungkap pria tersebut menatapnya. Lalu karena Pak Jeong mulai merasa ragu, ia pun dengan cukup mudah dihajarnya. Serangan demi serangan segera dilesatkannya, di mana itu semua karena momentum tersebut sedanglah dimilikinya. Bahkan Pak Jeong tak lagi mampu melawan karena rasa gelisah masihlah terus menyelimutinya, hingga sebuah tendangan akhirnya menghentikan seluruh serangannya. Hei, tunggu dulu, tapi ini rusukku sepertinya patah. Kau boleh memukulku lagi. Mendengar itu semua, kini Dajun tak juga menggubrisnya, di mana sebuah tendangan keras sekali lagi dilesatkan dengan begitu kerasnya. Karena menurut Dajun selama ini ia selalu memohon untuk mereka semua menyudahi pembuliannya. Namun mungkinkah mereka mendengarnya? Dan hingga suatu titik Dajun tak lagi menyerangnya, karena ia pun kembali mengingat saat dimana dirinya memohon untuk segera menghentikannya. Sebenarnya dalam hati dirinya ini sedikit tak tega, bahkan hanya sebuah kehidupan normal yang hanya diinginkannya. "Oi, mungkinkah si bodoh ini ceroboh?" tanya pria tersebut mengamatinya. Dan benar saja, seketika melihat celah, Pak Jeong segera melemahkannya, mengambil momentum belas kasihan yang sedang dimilikinya, hingga akhirnya kedudukan pun segera berbalik, di mana Pak Jeong menjadi seseorang yang tak lagi memiliki rasa kasihan seperti Dajun sebelumnya. Dan bam, sebuah tusukan maut menancap di tubuhnya, menancap tepat di bagian pahanya. Aku itu bukan pengecut sepertimu, dasar brengskai. Namun tak jauh dari situ, kini dirinya mulai menyadari di mana sesuatu yang digenggamnya ternyata bukanlah sebuah pisau, seperti sebuah pemikiran yang selama ini terus dimilikinya. Kemudian menurut pria tersebut, Dajun ini adalah pria yang menarik karena dirinya mampu mempelajari sekaligus mempraktekkan sesuatu yang hanya dalam sekali lihat, dan ia pun mampu menyesuaikannya terhadap suatu kondisi yang sedang dihadapinya. Lalu karena dirinya tak lagi takut akan sebuah pisau, kini Dajun segera diajarnya, di mana semua itu ia lakukan tanpa rasa ampun karena sesaat yang lalu ia pun merasa telah dipermainkan. Namun apa yang terjadi?
di mana seseorang tiba-tiba saja datang mengguyurnya dari arah belakang tanpa sempat disadarinya. Sontak ia pun bergegas menyerangnya. Namun pria tersebut segera mundur mempersiapkan jarak yang dibutuhkannya. Dan benar saja, di mana sebuah tendangan keras mencoba menyelamatkannya, di mana tendangan telak tersebut mengenai tepat di bagian mukanya. Sontak itu semua menghentikan sebuah pertarungan ujian yang sesaat lalu telah diberikannya. Kau tahu kan, aku malah repot datang menolongmu. Kau itu kalah, maka tak pantas kau jadi anak jalanan. Sudahlah, kau itu pulang saja, karena aku tak akan mengajarimu. Dan itulah kata-kata terakhir yang saat ini mulai didengarnya. Yang mana sekali lagi dirinya ini merasa sangat kesal, muak, marah, dan kecewa. Ya meskipun ia tak juga putus asa. Namun sekali lagi seluruh sesuatu yang ada di hidupnya seakan semua terus-menerus perlahan meninggalkannya. Ah, begini saja. Kau benar-benar ingin menjadi kuat. Akan kuberikan kesempatan terakhir ini untukmu. Tapi ingat, tes kali ini tak akan semudah yang sebelumnya. Melihat secercah harapan yang telah menunggunya, kini Dajun masih harus berjuang menghadapi sebuah ujian neraka yang akan segera dihadapinya. Dan mereka pun kini terus berjalan menuju lokasi selanjutnya. Menurut pria tersebut, dikeluarkan dari sekolah bukanlah sebuah akhir yang harus diterimanya. Namun kehidupan di luar akan lebih menakutkan karena banyak lagi terdapat orang kuat yang menantinya. Yo, akhirnya kita sudah sampai. Ini adalah tempat di mana orang-orang berbahaya itu berkumpul. Jadi kau akan segera kubawa ke sebuah tempat yang mungkin akan mengejutkanmu. Tak lama berselang, kini Dajun segera ditendangnya ke dalam sebuah ruang yang cukuplah gelap. Sembari sebuah pesan kini didengarnya. Jika memang kau mampu, cobalah untuk bertahan hidup di sini. Ungkapnya sembari menyeringai karena tak jauh dari situ kini mulai terlihat beberapa orang telah berdiri menanti di depannya. Seakan mereka semua sudah bersiap menghajar siapapun yang datang mengganggunya. Tak lama berselang, waktu pun terus berlalu dan kini terdengar seseorang mulai berkata, "Wah, begitu ya ceritanya. Jadi kau di sini untuk belajar berkelahi? Cih, Cohangil, mengapa dia begitu seenaknya? Dasar bada jadi ngadan." Dan disinilah Dajun mulai memahami bila seseorang yang membawanya bernama Cohangil. Lalu karena dirasa tak memiliki keahlian apapun setelah panjang lebar bercerita, terlebih Cohangil telah membawanya secara pribadi, maka tidur di ruang suci adalah sebuah keputusan yang telah mereka berikan. Dan ia pun kini harus mulai mengerjakan beberapa pekerjaan rumah jika dirinya ini mau tinggal bersama mereka. Karena tanpa adanya sebuah mutualisme, seseorang akan segera ditendang dari rumahnya. Lalu hingga suatu titik, ia merasa bila hidup di rumah ini sepertinya lebih baik daripada harus menghadapi kehidupan sekolah ataupun berakhir di jalanan tanpa siapapun yang diajak bicara. Ya, walaupun kini ia harus mencuci juga, di balik seluruh canda tawa orang-orang yang berada di sebelahnya. Kemudian setelah tinggal beberapa hari di rumah tersebut, Dajun mulai memahami bila banyak orang brutal yang tinggal ataupun berkumpul di sekitarnya. Hingga suatu hari seseorang mulai mencari gara-gara dengan dirinya. "Hei, kau baru saja mencuri padang dengan pacarku kan? Cepat membungkuk," ungkapnya memancing emosi dan sedikit memprovokasinya. Menurut Dajun, mungkinkah ini yang dimaksud Hangil? Bertahan di lingkungan yang keras dan harus dilaluinya. Kemudian bila mengingat saat ini daripada menyerah, ia memilih untuk dapat melawannya. Namun seseorang tiba-tiba saja menyuruhnya segera berhenti dalam pertarungannya, yang mana orang tersebut adalah Cha Dae-hyuk. Kemudian karena merasa tidak terima dengan perlakuannya, kini orang tersebut segera menyerangnya dengan sebuah cutter yang berada di genggamannya. Namun dengan begitu cepat, tangan tersebut segera digenggamnya dan dia pun segera membantingnya, menghujamkan tubuh tersebut ke arah tanah dengan begitu kerasnya. "Sekarang kalau kalian berani, ayo kemari, bertarunglah," ungkap Dae-hyuk balik memprovokasinya. Menurut Dajun, ternyata Cha Dae-hyuk ini sekuat Cohangil dan ia pun terlihat lebih menyeramkan pastinya. Dan akhirnya yang mana mereka semua kini memilih kabur dan meninggalkannya. Sehingga itu semua membuat mereka segera pulang ke arah rumahnya. Memang brengskai, mau grup Cohangil lah atau siapapun itu akan kubunuh mereka semua. Yang mana dirinya ini masih saja tak terima dengan seluruh perlakuan yang sesaat lalu telah diterimanya. "Bagaimana? Mungkin kau butuh bantuan?
Tanya seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari arah kegelapan. Yang mana semua itu ternyata adalah sebuah rencana. Di mana beberapa hari setelahnya dirinya ini bergegas memasang sebuah tabung gas dan mulai membocorkannya. Dan itu semua ia arahkan ke dalam rumah mereka yang masihlah tertidur lelap hingga tak satu pun menyadari situasinya. Namun, tak lama berselang, Dajun hendak membuang hajatnya, di mana kejanggalan tersebut kini segera dipahaminya. Sontak, ia pun segera mendobrak pintu depan tempat sumber aroma berasal dengan begitu kerasnya, hingga membuat orang tersebut kini mulai terhempas, tersungkur, dan terluka karenanya. Kemudian kini terlihat di mana orang tersebut segera berlari tanpa sempat dirinya ini menyelesaikan aksi pembunuhan yang telah direncanakannya. Dan Dajun pun kini memutuskan untuk segera berlari mengejarnya. Ya, meskipun rasa ragu sedikit menemaninya, namun jika ingin bertahan hidup, maka hal-hal yang seperti ini haruslah mampu diatasinya. Kenapa kita di sini ya? Tanya Taeyop merasa kebingungan dengan keadaan yang dialaminya. Tak butuh waktu lama, kini terlihat di mana Dajun telah berhasil mengikutinya. Sehingga sesaat lagi pertarungan utama akan segera dilakukannya. Merasakan kengerian akan pertarungan jalanan yang selama ini belum pernah dirasakannya. Kau mau lari kemana, ha? Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa hari sebelumnya. Hari sebelum adanya insiden gas pastinya. Tolong ajari aku berkelahi, ungkap Dajun setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tak lama berselang sesuatu coba dilemparkannya. Dan dia pun segera mengatakan, bila ia bisa sekuat ini karena selalu melatih lompat tali hingga 100.000 kali di setiap harinya. Dan ia pun segera meninggalkannya. Tak lama berselang, ia pun telah selesai dari beberapa aktivitas yang telah dilakukannya. Namun, apa yang terjadi? Di mana dirinya ini malah melihat Dajun yang masih saja melompat tali seperti tandaan yang terakhir kali diungkapkannya. Tak lama berselang, ia pun segera mengingatkan supaya Dajun ini segera berhenti. Karena takkan ada satu orang pun yang mampu menjadi kuat dalam waktu 1 hari. Dan saat ini mulai terlihat di mana Dajun masihlah bertarung melawannya. Meskipun saat ini dirinya masih saja dihajar dalam pertarungan jalanan perdananya. Hingga sebuah pukulan keras kini mendarat di mukanya. Namun orang tersebut segera berlari lagi. Karena dirinya ini cukup merasa takut terhadap orang yang telah menyuruhnya. Karena bila ia gagal dalam melakukannya, konsekuensi mengerikan akan segera diterimanya. Melihat itu semua, Dajun tak juga menyerah dan dia pun berusaha menghentikan langkah dengan kekuatan semampunya sehingga membuatnya kini terjatuh tersungkur terjerembab dari atas tangga. Lalu di saat dirinya berusaha menangkapnya, kini sebuah sambaran cepat segera dilesatkannya tepat ke arah muka Dajun yang tak begitu siap menghadapi itu semua. Kau itu seharusnya tidak mengejarku, apalagi malah menanyakan tentang grup itu. Tegasnya sembari menodongkan sebuah pisau dalam genggamannya. Kemudian dilanjutkannya dengan segera mengayunkan pisau tersebut ke arah Dajun. Di mana semua itu ia lakukan dengan begitu cepat dan membabi buta. Sehingga membuat Dajun lambat laun mulai menerima beberapa serangan sayatan di seluruh bagian tubuhnya. Dan akhirnya sebuah serangan mematikan segera dilesatkannya. Namun dengan memanfaatkan barang di sekitarnya, ia masihlah mampu terbebas dari sebuah tikaman yang telah diberikannya. Namun tak lama berselang, kini ia pun segera menusuknya setelah sesaat lalu gagal dalam menebasnya. Dan berpindah sisi di mana ini adalah rumah mereka. Dan saat ini mereka semua mulai menyadarinya bila seseorang kini tengah mulai mencoba untuk mencelakai mereka. Dan tak lama dari situ, kini Taeyop mulai mencoba menjelaskannya. Bila saat itu Dajun ini telah mengangkat mereka semua setelah mabuk dari pesta terakhirnya. Dan dia pun pastilah sedang mengejarnya. Bukankah dia cari mati? Bisa saja sih, tapi aku cukup yakin akan keselamatannya. Kemudian dilanjutkan dengan dirinya segera mengatakan, bila sesaat lalu Dajun ini telah sukses menyelamatkan mereka semua, maka pekerjaan rumah berikutnya akan coba dibagi rata. Dan ia pun akan mencoba mencari kerja pada waktu untuk membantu mereka semua. Taeyop, kau harus bantu aku ya jika berhasil menangkapnya, ungkap Dajun menegaskan sebuah permintaan yang dikatakannya. Ya, walaupun masih dalam kondisi kacau, namun Taeyop ini masih saja mampu untuk memahami apapun itu yang dikatakannya. Berpindah sisi di mana kini terlihat tangan Dajun mencoba menahan sebuah tusukan.
dan membuatnya cukup merasa terkejut. Lalu dilanjutkannya dengan segera berlari cepat mendorongnya, menabrakkan bagian tubuhnya ke arah sebuah pagar di belakangnya. Dan ia pun tiba-tiba saja teringat akan sebuah gerakan lincah yang telah Daehyop lakukan sebelumnya. Kau berusaha menjatuhkanku, takkan semudah itu bocah. Menjatuhkanmu? Kau sedang bercanda ya? Ungkap Dajun menatap tajam dengan menampakkan seluruh raut muka seringainya. Dan benar saja, bukannya memilih mendorong ataupun membantingnya, kini ia memutuskan untuk mencoba terjun bersamanya. Karena bertahan hidup adalah satu-satunya moto yang saat ini tengah dimilikinya. Dan mereka pun kini mulai terjatuh dari bangunan atas menuju ke arah bawah, dengan kondisi medan yang sangatlah cukup curam pastinya. Sehingga semua itu membuat keduanya harus mampu bertahan dari beberapa benturan keras yang pastilah mampu membunuh siapapun itu bila dirinya salah dalam melakukan pendaratannya. Namun apa yang terjadi? Di tengah kekalutan tersebut, salah satu dari mereka kini berhasil meraih pisaunya. Dan tak lama berselang, mereka pun kini mulai mendarat terjatuh bersama, terhempas dengan begitu kerasnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana kini terlihat seseorang tampak tengah berdiri mengambil batu, dan ia pun segera menghantamnya. Namun Dajun yang memahami musuh sudah tak berdaya sejenak menghentikan gerakannya, dan ia pun kini segera berteriak setelah memenangkan pertarungan keras perdananya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini ia merasa kebingungan dengan beberapa cairan yang telah keluar dari tangannya. Dan benar saja, ternyata sebuah pisau sesaat sebelumnya telah berhasil ditancapkannya mengenai bagian perut Dajun sebelum terjatuh bersama-sama. Dan ia pun kini merasa pusing turut terkapar di sebelahnya setelah mengalami banyak pendarahan dari perutnya. Mungkinkah aku mampu membalas dendam dengan benar? Tanya Dajun dalam hati. Berpindah sisi di mana ini adalah hari selanjutnya. Hari di mana Dajun merasa bingung dengan keadaan di sekitarnya, di mana semua orang tengah berdiri di sebelahnya dan merasa cukup senang akan sebuah keselamatannya. Menurut Daehyop, Dajun ditemukan dalam posisi sendirian. Namun sebuah kemenangan sudahlah ia dapatkan, sehingga mereka semua kini bersedia mendengar permintaannya. Wah, kau ini masih hidup juga ya, ungkap Cho Hangil menjenguknya. Menurut Hangil, setelah semua selesai dalam proses penyembuhannya, maka proses latihan akan segera diterimanya. Terlebih karena ujian akhir telah berhasil diselesaikannya. Lalu tak lama berselang sebuah pesta penyambutan segera digelarnya. Ya meskipun tuna kaleng masihlah menjadi menu utamanya. Daehyop, ide tuna kaleng kan berasal darimu. Kau itu diam saja, bukankah kalian semua juga menyetujuinya? Ungkap mereka sedikit mengingatnya. Dajun, kau sabar ya, kami semua juga orang-orang yang kabur dari rumah, tapi kita juga kesulitan bila harus menanggungmu. Sebab menurut mereka semua itu terjadi karena sebuah cerita menyedihkan yang jugalah dialaminya, sehingga mereka terpaksa hidup di jalanan yang sebenarnya tak juga mereka inginkan. Kau juga tak ada tempat tinggal kan? Daripada kau tinggal di luar, tinggal di sini tak menjadi masalah kok. Dan akhirnya di malam itu mereka semua tertawa bersama akan sebuah kehidupan yang baru akan segera datang menyambutnya. Ya meskipun ikan tuna makanan kucing adalah menu favoritnya sebelum dirinya bekerja mencari uang untuk kehidupan selanjutnya. Ya kapan ya terakhir kali aku tertawa seperti ini? Tanya Dajun dalam hati. Lalu keesokan harinya, di mana Dajun tak lagi tidur di sebuah ruang cuci, melainkan tidur bersama mereka, terhimpit dan berisik mendengar semua dengkurannya. Dan inilah tatanan umur di rumahnya, yang mana Cho Hangil adalah seseorang yang paling tua, dan ia pun mendapat tugas seorang pemimpin supaya keluarga mampu tertata dan berbagi tugas untuk mereka. Yang mana Cha Daehyop bekerja paruh waktu di bengkel, Hong Ga-yong bekerja sebagai kasir, Kim Tae bekerja sebagai bartender, adapun Ha Sung-bin bekerja di bagian seni gambar. Lalu Cho Hangil dan dirinya masihlah menganggur sama sekali tak bekerja. Namun beberapa hari setelahnya, Dajun pun kini mulai mendapat sebuah kerja paruh waktu untuk dirinya, yaitu sebuah pekerjaan menjaga toko di sebuah restoran penjual pizza. Namun hanya dalam kurun waktu 2 hari saja, dirinya ini merasa ingin berhenti menghadapi berbagai macam masalah yang telah ia lalui.
Hingga suatu titik, ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari kerasnya berbagai macam tuntutan kerja karena ini adalah kali pertamanya. Namun ketika sesampainya di depan pintu, dirinya ini dikejutkan oleh adanya putri pemilik toko yang juga akan kembali membantunya setelah ia libur di beberapa hari sebelumnya. Kau anak baru, lucu juga, ungkapnya sembari menatap tajam mengamatinya. Dajun yang memahami itu pun kini memutuskan untuk mencoba sedikit bertahan karena saat ini tengah muncul adanya suatu hal yang pantas diperjuangkan. Ya, meskipun saat ini dirinya tak menyadari bila pertemuannya kali ini akan merubah seluruh hidup yang dimilikinya. Tak lama berselang, kini terlihat di mana malam ini Cho Hangil telah selesai menghajar beberapa orang dan ia pun melakukannya seorang diri tanpa sedikit pun mendapat bantuan. Jika yang membocorkan gas tidak datang, akan kucari sendiri dan kubunuh mereka, ungkap Hangil menegaskannya. Kemudian waktu pun terus berlalu, yang mana Dajun masih sibuk dalam pekerjaannya, berusaha menikmati waktu pekerjaan, apapun itu yang terasa begitu berat sebelumnya. Bahkan saat ini dirinya mulai merasa adanya seorang malaikat yang selalu datang membantunya, yaitu ketika dirinya ini mulai membuat kesalahan dalam sebuah proses pembelajarannya. Terima kasih Kim Tae telah membantuku bekerja di toko ini. Semoga keadaan damai akan selalu dapat kunikmati, ungkap Im Dajun dalam hati. Namun belum juga beberapa hari, tiba-tiba saja sedikit insiden menimpa toko dalam ia bekerja. Yang mana Naeun, anak dari pemilik toko, mendapat sebuah perlakuan yang tak semestinya didapatkannya. Dan Dajun pun segera menghampirinya, namun segera dihalau oleh pemilik toko karena adanya sebuah alasan yang sudahlah disimpannya. Kau itu tenanglah, anakku itu baik-baik saja, ungkapnya sembari kini mereka menatap Naeun tak percaya. Dan mereka pun bergegas meminta maaf setelah menghadapi perlakuan keras sebelumnya. Lalu menurut pemilik toko, Dajun ini harus tetap tenang karena bila ia gegabah dalam perbuatannya, maka penutupan toko akan menjadi sebuah konsekuensi akhir yang harus diterimanya. Dan ia pun segera menegaskan bila terdapat sebuah organisasi besar dan berbahaya yang berada di lingkungan mereka. Lalu bila sebuah insiden terjadi, maka itu semua akan mampu membuat toko tersebut diserang sekaligus menghilang dalam beberapa hari setelahnya. Kemudian menurut Naeun, Dajun ini tak semestinya menangis dan ia pun haruslah tetap tegar dalam menghadapinya. Terlebih, ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih setelah sesaat lalu Dajun ini mengkhawatirkannya. Dan akhirnya sebuah latihan pertama pun dimulai, di mana Cho Hangil yang menjadi instrukturnya, sehingga latihan keras pun akan segera menghampirinya. Karena dalam hati ia pun menginginkan supaya Im Dajun mampu membentuk ulang tubuh maupun mentalitasnya, sehingga beberapa aspek pun haruslah diperhatikannya. Lari menaiki tangga, lompat tali seperti biasa, push up, squat jam maupun sit up, yang mana gerakan kaki juga tak dilupakannya. Namun dirinya ini selalu melatih sembari membaca sebuah buku komik kesukaannya. Kak Hangil, bolehkah aku bertanya bagaimana cara aku agar selalu menang? Tanya Dajun kepadanya. Menurut Hangil, cara termudah adalah menggunakan apapun itu di sekitarnya, menghentikan gerakannya, menghalangi pandangannya, mencari senjata yang cocok untuk melawannya. Lalu bagaimana bila di posisi ini? Ungkapnya sembari memperlihatkan ponsel di tangannya. Karena aku itu juga ingin seperti mereka. Mendengar pertanyaan tersebut yang cukup mengganggunya, sebaiknya latihan langsung adalah solusinya. Dan ia pun kini harus bersiap merasakan kekuatan langsung dari Kak Hangil yang sedari tadi telah merasa kesal dibuatnya. Berpindah sisi di mana ini adalah Chun Ki Wong, seorang mafia gangster yang telah membantu mereka dalam pemasangan insiden gas sebelumnya. Kenapa kalian gagal? Dasar badat jadi ngadat. Kau pikir aku akan menerima alasan konyol itu? Ungkapnya sembari terus mengajar seseorang di depannya. Dan ia pun kini semakin menggila dengan siap menghancurkan siapapun yang tak berguna di matanya. 30 menit. Cari semua tempat, bawa siapapun dari grup Cho Hangil dan seret mereka. Ungkap sebuah perintah dengan begitu tegasnya. Kalian semua sudah dengar kan? Lalu mengapa kalian masih diam saja? Ungkap Chun Ki Wong dengan seringainya. Tak lama berselang mereka pun sampai di depan rumahnya.
Karena dirasa rumah mereka kosong, mereka pun berdiskusi mencari tempat mana yang lebih mudah dijangkaunya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menuju toko pizza yang terdapat salah satu anggotanya. Dan kini terlihat di mana seisi toko telah hancur porak-poranda. Dan pemilik toko maupun Naiun dibuat tak berdaya. Setelah sesaat lalu sebuah insiden besar terjadi di dalamnya. Di mana Kim Tae? Cepat katakan, ungkapnya dengan begitu arogan. Dajun yang mengamati itu pun kini menjadi semakin geram. Meski sesaat lalu Nona Naiun sudah memperingatkan supaya dirinya ini segera bergegas pergi meninggalkannya. Tak butuh waktu lama, sebuah botol saus segera terbang menerjangnya. Namun orang tersebut mampu menghindarinya karena sesaat lalu Dajun mulai memasuki toko dengan rasa amarah yang tak lagi mampu dibendungnya. Hei, kau itu siapa, ha? Kau mau tahu aku pelanggan di sini, ungkap Dajun dengan begitu emosinya. Di mana orang yang ada di depannya adalah Kim Taeyang, umur 17, tinggi 181, memiliki berat tubuh 110 kg, yang mana dirinya ini selalu menggunakan bakat alaminya hanya untuk sebuah kekerasan. Hentikan saja, kau itu akan mati jika melawanku, karena aku tak pernah kalah di sekolahku, ungkapnya mengamati umur Dajun di depannya. Babi sialan, ayo maju, ungkap Dajun memprovokasinya. Sontak ia pun segera melompat menghadapinya. Dan Dajun pun segera menendang sebuah kursi yang berada di depannya. Hingga saat ini membuat Taeyang kehilangan keseimbangan setelah mencoba menerjangnya. Tak lama berselang, kini Dajun mulai teringat akan sebuah latihan yang telah didapatkannya, di mana menjaga jarak ketika ia sedang memukul adalah sebuah kunci utamanya, yaitu langkah, lutut, pinggul maupun bahu harus selaras dengan gerakannya, sehingga itu semua mampu menghasilkan pukulan kuat setelahnya. Namun semua itu harus didukung oleh kepemilikan fisik yang terlatih pula. Dan saat ini Dajun mulai menggunakan sebuah tinju yang dipelajarinya, yang mana sebuah pukulan cepat maupun akurat telah berhasil dilesatkannya, yaitu sebuah gerakan strike. Setelah beberapa jab telah ia lemparkan sesaat sebelumnya. Namun kini Dajun merasa terkejut dibuatnya, yang mana semua serangan itu tak berarti lagi untuk dirinya. Karena saat ini adu kekuatan fisik adalah kunci utamanya melawan berandalan berotot yang tengah berada di depannya. Lalu ia pun mulai menyerangnya. Dan Dajun pun coba menghindar menggunakan step kaki yang selalu dipelajarinya. Dan di saat itu juga ia pun terus mencoba melesatkan beberapa gerakan jab maupun strike ke arahnya, yang mana semua serangan itu sepertinya tak menghasilkan perubahan juga, di mana musuh besar yang berada di depannya ini seakan tak merasakan apa-apa. Hingga suatu titik dirinya segera dicengkramnya. Lalu beberapa kekuatan pukulan dahsyat segera mendarat di mukanya, hingga dirinya pun kini mulai tak lagi mampu mengimbangi musuh yang memiliki badan besar dan selalu mampu menahan seluruh serangannya. Ya, meskipun Naiun mencoba membantu, ia pun segera terhempas dibuatnya, karena serangan darinya sama sekali tak terasa menghadapi pria berbadan besar di depannya. Namun tak lama berselang, kini Dajun mencoba memanfaatkan lemahnya cengkraman yang sesaat lalu gerakan Naiun telah berhasil mengganggunya. Dengan dirinya meludah tepat di matanya. Menyadari musuh yang kini melepasnya, Dajun segera maju menghajarnya. Namun karena kekuatan fisik yang dimilikinya masih lemah, lagi-lagi semua itu tak terasa di hadapannya. Dan akhirnya Dajun mencoba meraih sebuah botol. Hingga akhirnya ia pun segera melesatkan sebuah strike tepat di arah mukanya. Sontak ia pun terus mengajarnya, karena serangan tersebut kini mulai berefek hingga berakhir dengan sebuah pukulan keras menggunakan kekuatan penuh beserta sebuah botol di tangannya. Lalu melihatnya mulai kehilangan keseimbangan, kini Dajun tak seperti sebelumnya membiarkan kelengahan merugikan posisinya. Maka dilanjutkannya dengan semakin kuat menghajar muka Taeyang tepat menggunakan sebuah botol yang masihlah terus digenggamnya, hingga membuat dirinya terbaring menggelepar tak berdaya. Aku pasti akan menjejak siapapun yang telah mengganggu keluargaku, ungkapnya dengan penuh amarah meski kemenangan sekali lagi mampu diraihnya. Lalu tak lama berselang, kini masih saja muncul dua orang lain yang berniat menghancurkannya. Ya, meski mereka cukup terkejut mengamati situasi yang dilihatnya. Lalu menurut Dajun, bila mereka menginginkan ronde selanjutnya,
dirinya ini masihlah siap untuk menghadapi dua beranda lain yang kini tengah muncul di hadapannya. Namun tak lama berselang, kini seseorang tiba-tiba saja datang menghajar mereka berdua hanya dalam waktu sekejap saja. Dan orang tersebut adalah Kim Tae. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tanya Dajun merasa penasaran. Meski ia pun cukup merasa lega melihat seseorang teman yang kini tengah datang membantunya. Oi, kalian semua ini sebenarnya sedang apa? Jika memang begitu maumu, siapa sebenarnya yang mau mati duluan? Ungkap Kim Tae sembari menggulung baju di lengannya. Yang mana semua itu adalah sebuah pertanda bila beberapa ronde pun dirinya ini sudahlah siap meladeninya. Mengulas cerita sebelumnya, di mana Kim Tae sudahlah datang, kemudian mengamati kondisi toko yang berantakan, dirinya segera bersiap untuk memasuki ronde selanjutnya. Tak lama berselang, kini tampak di mana mereka berdua bergegas menyerangnya. Kim Tae yang telah bersiap pun coba sekali lagi melesatkan sebuah tinju cepat, akurat, dan juga kuat tepat menuju salah satu dari mereka. Lalu tak lama berselang, seseorang di sebelahnya pun kini segera diajar pula dan disusulnya dengan sebuah tendangan yang tak kalah mematikan dari serangan sebelumnya. Oi, cepat katakan, siapa yang mengirimmu? Chun Ki Wong, jawab mereka sembari ketakutan. Namun sesaat setelah mengetahui siapa yang mengirimnya, lagi-lagi sebuah tendangan keras segera diberikannya. Karena sesaat yang lalu dirinya ini cukup merasa terkejut setelah mendengar sebuah informasi yang sudah dikantonginya. Karena menurut Kim Tae, ini semua seperti dugaannya, semua berasal dari sebuah grup bernama Hae Guang. Hae Guang, siapa itu? Tanya Dajun kepadanya. Menurut Kim Tae, Hae Guang adalah sebuah grup gangster yang banyak melakukan tindakan kriminal ataupun kekejaman. Bahkan berkat para polisi yang telah menyerah dalam memburunya, mereka kini berhasil menumpas para mafia sebelumnya, namun sekaligus bergerak melanjutkannya dan berusaha mengembangkan beberapa bisnis ilegal yang mereka punya. Kemudian ada pun seseorang yang cukup terkenal karena ia terlalu arogan, paling berbahaya, dan terlampau kejam. Dia adalah Bada Jedingadan Chun Ki Wong, seseorang yang mendapat tugas di wilayah ini. Lalu ada pun grup Hangil Family yang kini menjadi sasaran. Penyebabnya mungkin karena mereka mulai turut campur dalam perebutan wilayah di lingkungan mereka. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka merangsek kemari? Padahal wilayah ini kan sudah di bawah kekuasaan kami. Kemudian menurut pemilik toko, sebenarnya toko pizza miliknya sudahlah diincar sedari awal. Dan ia pun kini cukup merasa takut akan sebuah insiden yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu sebuah pembakaran toko hingga habis tak bersisa. Pak, mungkinkah ini semua karena konsleting ataukah ada kecelakaan yang terjadi di dapur? Tidak, semua ini adalah ulah dari Guang, orang-orang dari Hae Guang. Ungkapnya dengan perasaan takut memahami situasinya. Dan itulah sebuah kenyataan yang selama ini dianggap kecelakaan. Bahkan para polisi pun tak pernah berhasil mengungkapkan bukti maupun kenyataan yang ada kepada pihak media, di mana semua itu membuat takut Naeun hingga dirinya meneteskan air mata kesedihannya. Tak lama berselang, kini Kim Tae memberikan informasinya mengenai sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya supaya Taehyop segera berhati-hati dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya. Namun belum juga selesai telepon ditutupnya, kini dirinya harus mengakhirinya karena sebuah insiden lainnya sedang terjadi di depannya, di mana adanya sebuah toko tengah mendapat kerusuhan, dirusak sekaligus dihancurkan. Bahkan kini terlihat ada pun seorang nenek-nenek beserta cucunya juga tengah mendapatkan sebuah kekerasan, yang mana salah satu dari mereka bersiap menghajarnya dengan sebuah tongkat kayu tanpa sedikit pun belas kasihan dimilikinya. Sontak ia pun segera menghentikannya. Kau itu siapa? Berani-beraninya menghentikan. Bam! Sebuah pukulan keras segera mengakhiri seluruh omong kosong yang sedari tadi telah didengarnya. Dasar Bada Jedingadan, kau cari mati. Kami ini Hae Guang. Mendengar sesuatu yang semakin membuatnya merasa kesal, kini Cadayop segera berlari, menerjang dengan begitu cepat sekaligus melompat tepat ke arah mereka. Dan akhirnya sebuah pertarungan tak lagi dapat dihindarinya. Ya, meskipun semua dirasa cukup cepat, namun semua itu jelaslah merepotkannya. Kemudian dirinya segera menanyakan mengenai kondisi cucu maupun nenek yang di sampingnya. Namun apa yang terjadi?
di mana seseorang tiba-tiba saja datang, memukulnya dari arah belakang tanpa sempat semua itu disadarinya. Oh, ketangkap satu ya. Akhirnya bawahan hangil bisa kudapatkan juga. Ungkapnya sembari menyeringai setelah sesaat lalu pukulan tersebut berhasil merobohkannya. Cih, dasar sial. Oh ini apa-apaan? Siapa yang kau maksud bawahan, ha? Ungkap hangil menanggapinya. Berpindah sisi di mana ini adalah rumah mereka. Tempat di mana grup pelarian berkumpul dan melakukan aktivitasnya. Menurut Hong Gayong, mengapa mereka semua memilih untuk melawan grup Haiguang yang notabene jelaslah bukanlah sebuah geng yang biasa. Dan ia pun segera meluapkan segala amarahnya kepada anak-anak bandel yang tak lagi mampu membedakan mana yang baik maupun yang berbahaya. Ini tuh masalah serius. Lalu sekarang di mana Daehyuk? Mengapa belum pulang juga? Tanya Daeyong kepada mereka semua. Namun belum sempat jawaban itu didapatkannya. Kini secara bersama-sama ponsel di tangan mereka tiba-tiba berbunyi akan sebuah pertanda bila sebuah foto mengerikan telah diterimanya. Di mana Daehyuk berada di tengahnya dengan luka yang cukup parah meminta pertolongannya. Sontak Daehyung semakin merasa kesal dibuatnya dan mereka pun kini mengetahuinya bila pabrik kosong terbengkelai adalah sebuah lokasi tempat di mana Daehyuk disandera. Dan akhirnya mereka segera datang menolongnya dengan keempat anggota yang tersisa. Ya walaupun sebelumnya ada sedikit keraguan dalam memutuskan langkah apa yang akan diambilnya. Dan kini terlihat di mana seluruh anggota Haiguang di bawah naungan Chun Ki-wong sudah menanti di dalamnya. Dan ia pun kini mulai tersenyum, menyeringai menatapnya, memberikan sebuah sambutan hangat kepada mereka semua. Sebenarnya sesaat lalu mereka ini sudahlah mengingatkan untuk Im Da-jun tidak usah ikut dalam misi penyelamatannya karena semua sangatlah teramat berbahaya. Bahkan sebuah kesalahan sedikit saja dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Dan akhirnya pertarungan besar tak lagi dapat dihindarinya. Yang mana mereka semua kini sudahlah bersiap mengepungnya, menghancurkan siapapun yang mengganggu wilayah mereka. Ah, kenapa kalian malah datang? Aku itu bisa meloloskan diri sendiri. Dasar brengskai, ungkap Daehyuk dengan tubuh lemasnya dan juga kondisi yang cukuplah berantakan. Kemudian menurut Chun Ki-wong, apakah hangil Fems itu kuat? Bahkan kini ia pun tak melihat adanya Hangil yang datang untuk meramaikan pesta yang dibuatnya. Hei, sudah ya omong kosongmu, segera cukur jenggotmu, atau aku yang akan segera mencukurnya. Ungkap Daehyung membalas peringatannya. Lalu karena sebuah prolog sudah selesai diungkapkannya, maka kini saatnya sebuah pertarungan besar segera menyambutnya. Di mana mereka semua kini segera bergerak menyerbunya, melakukan pertarungan liar yang tak lagi mampu untuk dihentikannya. Yang mana semua itu kini mereka lakukan untuk sebuah perebutan wilayah ataupun menyelamatkan adanya seorang keluarga yang sedanglah disandera. Dan orang yang memiliki tendangan hebat tersebut adalah Kim Tae. Lalu kini terlihat di mana seseorang sedang berusaha menghindari sebuah serangan dan ia pun dapat bergerak dengan cukup gesitnya sehingga beberapa pukulan keras mampu dilesatkannya. Dan orang yang memiliki gerakan pukulan cepat tersebut adalah Ha Sung Bin. Lalu melihat seseorang yang hendak datang menyerangnya, Da-jun segera melindungi seorang gadis di sebelahnya. Namun apa yang terjadi? Dengan begitu cepat, gadis tersebut segera melesat maju, memutar dan menguncinya hingga sebuah serangan back suplex segera mengalahkannya. Dan gadis yang memiliki keahlian grappling tersebut adalah Hong Gayong. Dan akhirnya di mana pertarungan tersebut masih saja dilanjutkannya hingga suatu titik jumlah mereka kini hanya tersisa separuhnya. Namun seseorang tiba-tiba datang menyerangnya secara mengejutkan menggunakan tongkat baseball di tangannya. Woi, kau cukup gesit juga ya. Ternyata kau tak seburuk itu, ungkap Chun Ki-wong bersiap memasuki pertarungannya. Dan mereka pun segera beradu kekuatan untuk saling mendorong dan menentukan siapa pemenang dari sebuah pertarungan keras yang dari tadi semakin intens dan menegangkan. Lalu tak jauh dari situ, ini terlihat di mana Da-jun sedang menghadapi salah satu dari mereka. Dan ia pun cukup terpojok dibuatnya. Namun dengan cukup cepat, sebuah tongkat segera diraihnya. Dan bombs, di mana tongkat berapi itu segera mendarat di kepalanya.
karena dengan cukup cepat Dajun mampu mengejutkannya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya dirinya tumbang, dengan sangat cepat dirinya bergegas menerjangnya, mengunci dari belakang hingga Dajun pun tak sempat mengikutinya. Kalian semua lihat ini, akan kupotong leher bocah ini, ungkapnya sembari sebuah pecahan kaca telah siap menggores bagian lehernya. Melihat hal tersebut, Chun Ki-wong segera kegirangan karenanya. Namun Kim Tae yang menyadari itu pun kini memilih untuk diam mengamatinya, karena ia pun sadar akan kondisi seperti ini adalah sebuah hal yang sangatlah berbahaya. Begini saja, jika kau tak ingin menyia-nyiakan hidupmu, kau itu sebaiknya ikutlah denganku, ungkap Chun Ki-wong menawarkan sebuah pilihan untuk dirinya. Namun apa yang terjadi? Di mana Kim Tae malah tersenyum mendengarnya, seolah semua ini hanya sebuah permainan di matanya. Dan benar saja, sebuah pukulan keras tiba-tiba saja mendarat tepat di mukanya, tanpa sempat Chun Ki-wong ini mampu menyadarinya. Karena menurut Kim Tae, Chun Ki-wong ini terlalu meremehkannya. Bahkan Dajun sendiri sesaat lalu telah mengungkapkan, bila suatu ketika dirinya hanya menjadi beban, sebaiknya tak usah ditolong dan segera tinggalkan saja. Dan itulah sebuah alasan mengapa mereka membolehkan Dajun mengikuti operasi penyelamatannya. Tak lama berselang, Dajun dengan cukup berani melepaskan diri dari keadaan terdesaknya tanpa sedikit pun membebani mereka semua. Ya, meskipun itu teramat berbahaya, karena takkan mungkin lolos tanpa adanya sebuah luka. Sebenarnya Kim Tae sendiri telah menyadari bila dirinya ini tak pernah sedikit pun mengkhawatirkan Dajun mengenai kekuatannya. Lalu bila dia mati lagi, Dajun ini merupakan orang tergila dari grup Hangil Family yang pernah dikenalnya. Jelas saja di mana orang tersebut segera pingsan dibuatnya setelah sesaat lalu kepala Dajun menghantam keras di dagunya. Dan semua pun kini merasa terkejut setelah melihat itu semua. Chun Ki-wong, tak ada satupun dari kami yang akan duduk tanpa sebuah pertarungan. Oh, lalu apa kalian pikir ini semua sudah berakhir? Dan akhirnya sebuah pertarungan keras mulai memasuki ronde kedua dan akan segera pecah pastinya. Lalu serangan demi serangan segera dilesatkannya menggunakan sebuah pemukul bisbol yang teruslah digenggamnya. Menurut Chun Ki-wong, Kim Tae ini memiliki pertahanan yang cukup bagus juga. Dan dia pun kini sedanglah mengincar sebuah pukulan telak agar mampu segera mengakhirinya. Kemudian hingga suatu titik, tiba-tiba saja dua orang musuh kini tengah berhasil menyergapnya, membuatnya cukup kerepotan dalam mengatasi pertarungannya. Namun di saat Kim Tae sibuk mencoba melepaskan diri dari dekapannya, sebuah pukulan kuat segera menerjangnya. Di mana pukulan itu ia lesatkan dengan bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga. Dan bams! Ternyata sebuah pukulan keras tersebut berasal dari arah belakangnya, yaitu Im Dajun yang telah merunduk secara perlahan menjadi seekor kelinci dan mengeksekusi layaknya seekor singa. Namun lagi-lagi bukannya ia tumbang, dirinya segera berbalik dan berjalan perlahan mendekatinya. Seakan sebuah perbedaan kelas kini mulai dirasakannya. Yang mana saat ini Dajun seakan membeku mengamati seorang sosok yang mungkin saja selama ini belum pernah dilawannya. Sehingga sebuah perbedaan kekuatan maupun pengalaman menjadikan mentalitas seseorang tak mudah tumbang begitu saja. Dan akhirnya sebuah pukulan telah segera diterimanya. Karena saat ini Dajun dalam keadaan ragu, cukup merasa takut juga terintimidasi. Sehingga semua itu membuatnya tak lagi bereaksi terhadap sebuah pukulan keras yang datang menerjangnya. Sontak ia pun segera tumbang dibuatnya. Kau itu tidurlah dulu, nanti akan datang juga kok waktuku membereskanmu, ungkap Chun Ki-wong sembari membalikan badannya. Namun apa yang terjadi? Di mana sudut sebaliknya ternyata sudah selesai juga dari beberapa pertarungan keras sebelumnya. Hingga menyisakan mereka bertiga yang sudahlah siap untuk menghabisi Chun Ki-wong di depannya. Lalu tak lama berselang mereka pun bergegas mengeroyoknya, maju dari berbagai macam sudut untuk menyerang bersama-sama. Yang pertama, Ha Sung Bin masuk dengan begitu cepat dan mampu mengantisipasi serangan pukulan keras yang datang menyerangnya. Namun semua tak berhenti di situ, di mana sebuah pukulan kuat segera dilesatkannya mengenai bagian perut Chun Ki-wong dengan begitu telaknya. Namun semua itu justru segera mengejutkannya, seakan semua serangan itu tak terasa apa-apa dan ia pun kini malah dengan begitu cepat bersiap memukulnya.
Kim Tae yang menyadari itu pun kini segera menghentikannya, sehingga memberikan beberapa waktu untuk yang lain dapat segera menyerangnya. Tapi lagi-lagi dengan cukup cepat sebuah tendangan segera dilesatkannya mengarah muka Sung Bin sebelum dirinya sempat menyerangnya. Namun kini tampak di mana Hong Ga-yong dengan begitu terampil segera menguncinya, menghilangkan sebuah keseimbangan yang dimilikinya. Namun bukannya ia terjatuh, dirinya ini mencoba mempertahankan sebuah posisi melawan kekuatan Hong Ga-yong dan bergegas memukulnya. Sontak semua itu membuatnya segera terlempar setelah sebuah pukulan keras mampu menggagalkan seluruh rencana yang dibuatnya. Kemudian segera dilanjutkannya dengan membanting Kim Tae yang dari tadi terus mengunci Chun Ki-wong tepat di bagian belakangnya. Sebenarnya saat ini merekalah yang berada dalam posisi diuntungkan. Namun mengapa Chun Ki-wong ini masih saja terlihat begitu percaya diri menghadapi mereka bertiga? Oi, jadi kalian tetap menolak bergabung denganku? Baiklah, silahkan kalian menikmati pestanya. Ungkapnya sembari memukul keras bagian rak besi di belakangnya, yang mana itu semua adalah pertanda bila seluruh pasukan Haiguang di bawah perintahnya kini mulai berkumpul dan mulai memasukinya. Bahkan mereka ini memiliki jumlah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Chapter 1 selesai. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen.